Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep unik dan langka, yaitu membuat kerupuk pete. Ini enak banget disajikan sebagai camilan ataupun teman lauk nasi ya. Oke, sekarang saya cicip dulu. Rasanya itu gurih, tapi juga aroma petenya itu nggak yang terlalu kuat. Jadi dimakannya itu enak dan bikin nagih. Karena mengandung pete, pastinya juga kaya akan manfaat ya guys. Katanya sih, khasiat pete itu kan bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, mah, sembelit, anemia, dan sebagai penambah nafsu makan. Pastinya juga cocok banget untuk ide usaha rumahan. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Ngondemen lah yuk. Dia nggak kue-kue pada sing urung subscribe channel Nyong Dahasan Video, ajak lalen di subscribe dimin ya. Anu kader gratisan kok ya, ora bakal bayar ora lah. Ya yakin kesuwun banget lah pokoknya. And thank you so much for having subscribed us. Let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan pete segar sekitar 2-3 keris. Atau kalau mau lebih kuat lagi aroma petenya ya bisa menggunakan 4 keris pete. Kupas dan bersihkan pete seperti ini. Ini tadi 3 keris pete jadi sekitar 36 buah ya guys. Lalu siapkan bahan lainnya yang akan kita blender, yaitu 5 siung bawang putih sesuai selera, 1 sendok makan ketumbar, 200 ml air hangat. Oke, blender keempat bahan ini hingga halus. Sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya juga, yaitu 500 gram tepung kanji atau tepung tapioka alias tepung aci. By the way, tepung aci ini terbuat dari pati singkong ya guys. 150 gram tepung sagu dan 100 gram tepung terigu. 1 sendok makan penuh garam halus. 1 sendok teh kunyit bubuk atau bisa diganti dengan 1 ruas kunyit segar yang dihaluskan. 1 sendok makan bubuk kaldu, untuk mereknya bisa Royco, Knorr, Totole, dan lain-lain. Kemudian masukkan blenderan pete tadi, aduk rata. Tambahkan juga sekitar 250-300 ml air panas. Waduh, yakin lah, tangan Rika udah kepanasan apa lah yuk. Oke, jika dirasa terlalu panas, silahkan aduk dengan spatula. By the way, untuk takaran airnya ini tidak bisa persisi karena tergantung dengan kelembapan tepung yang kita gunakan. Jadi pastikan airnya itu cukup untuk membuat adonan kerupuk jadi agak lembek dan mudah dibentuk. Well guys, setelah adonan mudah dibentuk seperti ini, bagi adonan menjadi beberapa bagian, bisa 9 bagian atau 12 bagian. Yang jelas jangan dibentuk terlalu besar seperti ini ya, karena nantinya adonan jadi susah matang. Lalu bentuk adonan memanjang hingga permukaannya halus seperti ini. Agar tidak lengket, loyangnya ini tadi sudah saya oles dengan sedikit minyak goreng.
Nah, sekarang adonan kerupuk siap direbus. Dan ini saya bikin satu resep lagi ya. Jadi kalau yang tadi itu kan mau saya rebus, sementara yang ini akan saya warnai dan saya kukus. Untuk mewarnai, siapkan beberapa tetes pewarna hijau tua yang dicampur dengan sedikit air. Lalu kuaskan larutan pewarna seperti ini. Dan jika ingin dikukus, bungkus dengan daun pisang satu persatu seperti ini. Oke, yang ini sekarang siap dikukus ya guys. Sementara yang satu ini sekarang siap direbus. Panaskan panci yang diisi air bersih secukupnya. Setelah mendidih, tambahkan 1-2 sendok makan minyak goreng agar nantinya adonan tidak lengket. Lalu, masukkan potongan adonan kerupuk. Sambil sesekali diaduk pelan agar tidak lengket di dasar panci. Masak hingga adonan mengapung. Setelah mengapung, tutup panci dan masak lagi sampai benar-benar matang luar dalam. By the way, proses perebusan ini bisa membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 1-2 jam. Jadi sebenarnya waktu lamanya merebus itu tergantung dengan elastisitas adonan yang kita buat. Semakin lembek adonan, maka akan semakin cepat matang luar dalam. Nah, ini saya rebus selama 1,5 jam karena tadi kan takaran air yang saya gunakan itu cuma sekitar 250 ml. Jadi masih agak kurang lembek ya guys. Oke, sekarang kita angkat. Diamkan hingga benar-benar dingin. Untuk yang dikukus juga caranya itu hampir sama. Panaskan kukusan, setelah panas masukkan potongan adonan kerupuk, kukus hingga matang luar dalam sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kalau untuk yang dikukus ini sebenarnya durasinya itu lebih lama dari yang direbus karena kan dibungkus daun gitu. Jadi panasnya itu tidak semaksimal dengan yang direbus. Setelah matang, angkat. Lalu diamkan hingga benar-benar dingin. Dan agar mudah diiris, ini sebaiknya didiamkan di kulkas minimal 6-8 jam. And 15 hours later. Nah, ini setelah saya simpan di kulkas selama 15 jam, teksturnya sudah sangat keras ya guys. Begitu juga dengan yang hijau ini. Selanjutnya, potong-potong adonan kerupuk dengan ketebalan sesuai selera. Ini saya menggunakan alat pemotong kerupuk sederhana yang cukup unik ya. Alat ini cukup efisien untuk memotong kerupuk dengan ketebalan yang sama dan lebih cepat. Oke, potong kerupuk seperti ini. Lakukan hingga habis. Untuk yang warna hijau juga sama ya guys. Atau cukup dipotong menggunakan pisau tajam juga boleh. Setelah proses memotong selesai, jemur potongan kerupuk di bawah terik sinar matahari. Dan jika cuacanya panas begini,
Cukup dijemur 2 hari juga sudah kering ya guys. Jangan lupa di hari kedua potongan kerupuknya itu dibalik agar bisa kering sama rata. And 2 days later. Nah ini setelah dijemur 2 hari kerupuknya sudah benar-benar kering ya guys. Satu resep ini itu bisa menghasilkan sekitar 600 sampai 700 gram kerupuk pete mentah. Ini dia hasilnya. By the way, katanya sih biar hasil kerupuknya itu lebih maksimal, setelah dijemur kering, potongan kerupuk sebaiknya didiamkan dulu minimal 1 malam sebelum digoreng. Dan 1 hari kemudian, well guys, sekarang waktunya digoreng. Panaskan 1 sampai 2 liter minyak goreng sesuai selera. Yang pasti kerupuk itu akan lebih bagus jika digoreng dengan minyak banyak. Nah setelah minyak benar-benar panas, turunkan panas kompor ke api sedang. Lalu goreng secukupnya potongan kerupuk. Aduk rata sebentar, angkat, tiriskan. Lakukan sisanya hingga habis. Waduh, kerupuknya mekorok-mekorok banget gue lah yuk. Ya iya, anu ayu banget kok ya, kayak sing gawe loh. Teng bateng lah. Untuk yang warna hijau juga prosedurnya sama ya. Pastikan minyak sudah benar-benar panas, lalu goreng dengan api sedang hingga kerupuk matang. Tuh, kelihatan kriuknya ya guys. Sebenarnya penambahan warna hijau ini sama sekali tidak merubah rasa kerupuk pete. Jadi mau yang putih atau yang hijau rasanya tetap sama ya. Cuma kalau untuk tampilannya itu emang lebih lucu yang menggunakan pewarna. Jadi silahkan dibikin sesuai selera. Exactly, the choice is in yours. Selanjutnya, tips dan trik seputar kerupuk pete. Untuk penggunaan tepung, sebenarnya sih tidak harus saklek sesuai resep ya guys. Jika kalian mau menggunakan full tepung tapioka juga boleh, atau cukup menggunakan tepung tapioka dan tepung terigu tanpa menggunakan tepung sagu. Untuk takarannya, gunakan tepung tapioka dan tepung terigu dengan perbandingan 2:1. Untuk takaran airnya itu juga tidak persisi ya. Kalau ingin proses merebus atau mengukusnya itu lebih cepat, gunakan lebih banyak takaran air dan pastikan adonannya itu lembek. Dengan begitu, adonan kerupuk bisa cepat matang luar dalam. Dan jika adonan terlalu lembek, kita bisa membungkus adonan di dalam plastik bulat yang memanjang, baru kita kukus hingga matang. Dengan begitu, bentuk kerupuk bisa tetap cantik dan cepat matang luar dalam. Pastikan juga saat membentuk adonan itu dibuat kecil memanjang ya guys. Karena jika adonannya itu dibentuknya terlalu besar, efeknya itu jadi rawan mentah. Seperti ini nih contohnya. Jadi ini gagal karena adonannya itu terlalu keras alias terlalu sedikit airnya gitu. Kemudian juga membentuknya itu terlalu besar. Jadi biar direbus lama dan sampai mengapung juga
adonannya itu masih mentah di bagian dalam. Nah, jika adonannya itu masih mentah begini, kalau tetap diiris dan dijemur, ketika digoreng itu hasilnya jadi bantat. Nah, seperti ini nih tampilannya. So, jika adonan sudah terlanjur diangkat dan didinginkan, kemudian saat diiris itu masih mentah, sebaiknya kita perbaiki teksturnya dengan cara dikukus kembali. Jadi, potongan kerupuknya itu kita tempatkan di lembaran plastik atau daun pisang seperti ini. Lalu kukus dengan cara ditumpuk sekitar 6-8 lapis. Kukus hingga potongan kerupuk benar-benar matang sekitar 15-30 menit. Setelah matang ya tinggal dijemur seperti biasa ya guys. Dengan begitu, kerupuk yang gagal karena belum matang bisa diselamatkan. Tuh, kelihatan kan ya, kalau kerupuknya matang luar dalam juga hasilnya pastinya nanti bisa mekar sempurna dan renyah. By the way, satu resep ini jika digoreng itu bisa menghasilkan sekitar 10 bungkus kerupuk pete dengan berat sekitar 80-90 gram. Untuk harga jualnya itu kisaran 8-10 ribu rupiah. Jadi satu resep ini omsetnya itu bisa mencapai sekitar 80-100 ribu rupiah. Bahkan saya lihat di marketplace dengan kemasan yang lebih menarik, 100 gram kerupuk pete itu harga jualnya bisa mencapai 13.000 rupiah ya. Pastinya omsetnya itu bisa lebih banyak lagi. Sementara untuk modal totalnya itu saya hitung-hitung cuma habis sekitar 40.000 rupiah saja. Oh, mantap banget kan ya untuk ide usaha. Apalagi komoditas kerupuk pete ini masih sangat sedikit yang menjual, jadi peluang suksesnya itu bisa lebih besar ya guys. So, mau jadi pengusaha kerupuk pete? Gelem banget nyongel ayo. Ora masalah pokoknya. Ora umum. Oke, demikian tadi cara membuat kerupuk pete ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.